أسأل الكريم إخلاص العمل والنفع كل من بها قد اشتغل لم يتوه بعد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميته عدة الأوامر بواجب في الدين بتمام سميته عدة الأوامر بواجب في الدين بواجب في الدين سميتها عقيدة الأوامر بواجب في الدين بالتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى شيخنا وحبيبنا الحبيب عبد الله بن علوي الحدث الحضرمي الشافعي رضي الله عنه ببركة علم إلى هذا الكتاب الفاتحة. آمين آمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وفهما في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Hadratul kiram wal qiramah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah penunai majelis taklim malam Jumat berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk selalu memuji dan bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan kerendahan hati agar kita diridhai di dunia, lebih-lebih nanti kita diridhai di akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para kerabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan kembali taklim kita pada malam hari ini, tentunya dengan kita membacakan daripada kitab Nasaihuddin Niyah wal Wasaya al-Imaniyah, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Hadad al-Hadrami asy-Syafi'i dari Hadramaut, yaitu beliau adalah mazhabnya Imam Syafi'i, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun baik perlu dan diketahui bahwa sebelum kita memulai, mungkin sedikit supaya kita lebih mengetahui tentang doa-doa yang kita baca, tentunya alangkah lebih baiknya kita menguak kisah atau cerita yang mana berkenaan dengan doa yang selalu kita panjatkan di dalam Al-Quran. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doanya siapa? Ada yang tahu? Doanya Nabi Musa.
Masa sampean gak ada kenal? Kenal gak ada nama Nabi Musa itu? Yang Wahyu kenal Nabi Musa lah? Kenal lah. Oh, pernah dengar aja. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Siapa Nabi Musa itu? Nabi Musa itu adalah Rasul utusan Allah yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Ada sebuah kisah keturunan daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak. Saudara Nabi Ishak siapa? Nabi Ismail. Ayo kita sambil-sambil menguak cerita ya. Mendengar, mengisahkan sejarah lagi. Supaya kita ingat-ingat bahwa dengan adanya sejarah ini bisa membuka fakta bahwa kadang-kadang orang tuh karena kurangnya ilmu sejarahnya sehingga dia dalilnya itu kalah, dalilnya kurang menang, kurang kuat gara-gara tidak ada sejarahnya. Dengan adanya sejarah maka kita tidak akan bisa lagi didebat oleh orang. Halo? Masih bisa didengar? Baik. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa tersebut itu tentunya mempunyai sebab. Apa sebabnya? Karena Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah punya anak 12 orang. Yang 10 itu semuanya yang melahirkan keturunannya Bani Israel sampai beribu-ribu, bahkan sampai sekarang namanya Bani Israel. Bani itu adalah anak keturunan, Israel itu adalah Isra, dari kata baca Isra. Tahu Isra? Isra itu amang Isra yang berjualan itu Isra juga tuh. Israilah atau Israiliyah. Isra itu dari kata asal perjalanan malam. Ketika Nabi SAW itu diperjalankan makanya disebut Isra. Mulai dari mulai dari Makkah sampai ke Palestina namanya Isra. Sedangkan mulai dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha itu namanya apa? Mi'raj. Nah, nanti akan tahu kisah ini. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam kenapa berdoa ya Allah, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri? Itu adalah doa supaya orang yang mengucapkan atau Nabi Musa tersebut itu diberi kefasihan dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, menyampaikan risalah. Kenapa? Bukan karena sebab, karena Nabi Musa ini ilatnya itu pelat. Nabi Musa itu mengucapkan sesuatu itu kada pati jelas. Itu Nabi Musa. Tentunya juga bukan karena sebab, karena pada masa kecilnya beliau, Nabi Musa ini adalah yaitu memakan bara api. Siapa yang menyuruh? Siapa musuhnya Nabi Musa itu? Fir'aun. Jadi waktu ketika kecil, ketika istrinya Fir'aun menyukai seorang bayi laki-laki yang mungil, yang cantik, yang mengesankan, yang bungas, yang bagus, itu sangat cinta senang. Padahal pada waktu itu ada instruksi dari Fir'aun bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun ini seorang laki-laki maka wajib dibunuhnya. Jadi setiap bayi yang lahir laki-laki pada tahun itu wajib dibunuh. Halo? Masih bisa mendengar cerita? Coba didengari, HP-nya nanti ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Mulai dari kecil. Ternyata Nabi Musa ini karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Mulai dari kecil, mulai dari dilahirkan sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keamanannya. Ketika masih kecil, seketika itu lahir, tentunya seorang mama, seorang ibu merasa sangat sedih sekali apabila nanti lahir seorang laki-laki bahwa nanti pasti akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka ketika itu Allah melindungi dengan cara apa? Bayi Musa kecil ketika waktu kecil itu setelah lahir kemudian dimasukkan ke dalam peti. Peti kecil dihanyutkan ke sungai, ditaruh di sungai. Sungai Nil, dan kemudian peti itu dikasih tali. Manakala kalaunya Nabi Musa kecil ini sudah menangis, berarti haus, lapar,
maka ditariklah tali tersebut, diambillah peti tersebut itu, kemudian disusuinya atau diberi minum, diberi air susu. Kemudian nanti kalau sudah beranai, dihanyutkan lagi, ditali lagi. Itu Nabi Musa waktu kecil. Sampai pada suatu hari, ternyata tali yang ditarik tersebut itu putus. Nah ini, Allah sudah kehendak. Begitu putus, maka hanyutlah peti kecil yang berisikan bayi Fir'aun tersebut itu. Sampai ke taman, yaitu istananya Fir'aun, yang mana sungai tersebut itu adalah kebiasaan yang mengalir di istana Fir'aun tersebut itu adalah tembusan daripada sungai yang dialirkan oleh ibunya Nabi Musa tersebut itu. Sehingga sampai di situ terlihat, karena pada waktu itu anaknya Fir'aun perempuan itu sedang sakit keras, sakit parah. Jadi sudah beberapa tabib didatangkan, beberapa dokter didatangkan, tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya sedih Fir'aun dan istrinya tersebut itu. Akhirnya ketika dia sedang di taman, sedang mandi di sungai Nil, ternyata ada apa tuh ngarannya? Kotak kecil atau peti tahanyut melewati daripada sungai yang ada di sungai Nil yang di istrinya Fir'aun sedang mandi tersebut itu. Maka disuruh untuk mengambilnya. Setelah mengambil, ternyata setelah dibuka ada ada bayi kecil, bayi mungil yang tiba-tiba pada waktu itu hatinya istrinya Fir'aun tersebut itu terpaut, senang, cinta dan mempunyai kasih sayang yang lebih kepada bayi kecil tersebut itu. Sehingga diangkatlah sebagai anak. Pada waktu itu Fir'aun marah, tidak suka, karena yakin bahwa bayi kecil ini pasti nanti akan membawa malapetaka, yang mana malapetaka tersebut sudah diramalkan oleh para peramal-peramalnya Fir'aun, bahwa nanti akan merebut kekuasaan, bukan merebut, akan menghancurkan kekuasaannya. Terus kemudian ceritanya, ternyata peti tersebut itu membawa berkah. Membawa berkahnya bagaimana? Maksudnya membawa berkah itu adalah untuk penyembuh. Ternyata setelah diusap-usapkan peti tersebut itu ke penyakitnya anaknya Fir'aun yang perempuan tersebut itu sembuh. Ini bayi ajaib nih. Belum lagi bayinya, belum lagi orangnya, petinya saja sudah menyembuhkan orang yang sakit, yang mana tabib-tabib, rahib-rahib tidak bisa menyembuhkan. Nah ini. Terus kemudian setelah itu bagaimana? Begitu sudah istrinya Fir'aun mengangkat Nabi Musa kecil, Musa kecil jadi anak angkatnya, Fir'aun ini marah, mau dipenggalnya, mau dibelahnya ini bayi. Tapi dihalang-halangi oleh istri Fir'aun, karena istri Fir'aun sudah kandung cinta, sudah kasih sayangnya luar biasa kepada Nabi Musa kecil. Akhirnya Fir'aun pun menyerah, artinya dia menyerahkan semuanya kepada istrinya. Karena sehebat apapun seorang raja Fir'aun, tapi ternyata kalah dengan istrinya. Makanya jangan mentang-mentang sampean seorang laki-laki hebat kayak apa, ya. Ustadz ini kan gagahnya kan lagi ceramah kayak ini. Kalau sampai di rumah gini kelopak-kelopak juga. Kira-kira nih sampean ikhlas. Nah itu. Kemudian setelah itu apa? Ketika sudah hatinya Fir'aun mulai lunak, mulai dia mau memegang bayi kecil yang namanya Musa tersebut itu. Cuma sayangnya bayi kecil tersebut itu menangis, setiap hari menangis, dan bingung istri Nabi Musa ini kayak apa, dikasih minum kadang mau, dikasih susu kadang mau, dikasih makan kadang mau. Dia menangis. Terus kemudian akhirnya istrinya Fir'aun tersebut itu membuat sayembara, barang siapa yang bisa menyusui dan menenangkan anak ini, maka akan mendapatkan gaji atau mendapatkan daripada imbalan yang sangat besar. Ternyata mendengar itu ibunya Nabi Musa mendengar sayembara tersebut itu, akhirnya mendatangi istana, dan akhirnya setelah bertemu dengan ibunya kembali, tapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah anaknya. Allah sudah menghendaki itu semuanya, merahasiakannya. Maka berulah tenang dan tenanglah. Jadi diminta oleh istrinya Fir'aun agar ibunya Musa tersebut itu tinggal di istana agar setiap hari bisa menyusui Musa kecil tersebut itu. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu hari Fir'aun ini sedang menimang-nimang Musa kecil. Bayi kecil ditimang-timangnya. Ganteng-ganteng anakku, apa ya gantengnya? Kalau orang sini menimang-nimang tuh kayak apa? Sambil diangkat-angkat tangan bayi kecil tersebut, diangkat-angkat sambil ditimang-timang gitu.
Tiba-tiba Musa kecil ini menarik jenggotnya Nabi Musa. Pak Fir'aun. Ditariknya jenggotnya sampai bahkan ada yang terlepas itu jenggotnya tadi itu. Sakitan dan marah luar biasa Fir'aun ini. Kurang ajar. Bayi masih kecil bisa menarik jenggot orang tua sampai putus. Wah, marah luar biasa. Tapi begitu sudah marah, akhirnya dengan menghunus pedang mau dibunuh ini Musa kecil, tiba-tiba istrinya Fir'aun 2 kali mencegahnya untuk dibunuh, mencegah jangan sampai terbunuh. Kemudian Fir'aun pun mengatakan begini, kalau dia memang bayi yang berakal, maka akan saya uji dia. Tapi kalau dia memang bayi biasa, bayi sewajarnya, maka saya tidak akan membunuhnya. Akhirnya diujilah bayi Musa kecil tersebut itu dengan ujian apa? Yaitu diberi 1 makanan bayi, satunya lagi bara api. Jadi dua makanan ini disebut, 1 bara api, satunya adalah makanan bagi bayi. Nanti pilih yang mana? Namanya anak kecil, kalau dia memilih memakan apinya, berarti dia itu bayi biasa. Artinya kada berakal. Tapi kalau dia memakan makanan yang makanan bayi, makanan yang bara api, berarti bayi ini adalah bayi biasa. Tapi kalau makan memilih makanan bayi, berarti ini adalah bayi ajaib. Akhirnya diuji bujur, dan kemudian ketika Musa kecil ingin memakan makanan bayi, sudah sampai di mulutnya, tiba-tiba siapa tuh namanya? Fir'aun itu sudah menyiapkan pedangnya di atas kepalanya Musa nih. Kalau dia memakan makanan bayi, maka saya bunuh dia. Nah, ketika bayi kecil Musa kecil sudah mau memakan, tiba-tiba dilepaskannya dan langsung memegang bara api yang dimakannya. Begitu sudah dimakan, namanya bara api dimakan, kepanasan, akhirnya lidahnya terbakar sehingga Nabi Musa ini mulai dari kecil sampai besar dia pelat. Karena apa? Karena lidahnya pernah memakan bara api yang diujikan Fir'aun tersebut itu. Akhirnya tidak jadi dibunuh, dan akhirnya dia diangkat sebagai nabi. Terus kemudian saudaranya, karena Nabi Musa ini adalah lidahnya pelat atau mulutnya tidak bisa mengucapkan dengan fasih, terus kemudian Nabi Musa ini pun saudara nabinya namanya Harun. Harun ini sebenarnya tadinya bukan nabi. Yang mengangkat dia seorang nabi itu karena doanya Nabi Musa, minta doa kepada Allah supaya kakaknya ini, Nabi Harun ini, dijadikan seorang nabi. Itu asal usulnya. Kenapa? Karena Nabi Harun ini orang solih, orang baik, tapi tidak, oleh Allah sebenarnya tidak diberi gelar nabi. Tapi karena doanya Nabi Musa, permintaan Nabi Musa, akhirnya diangkat sebagai nabi. Kenapa? Karena Nabi Harun ini panderannya jelas, fasih, baik, bagus, orator. Nah, ini Nabi Harun. Akhirnya diangkat oleh Allah berkat siapa? Berkat doanya Nabi Musa. Kemudian setelah itu Nabi Musa pun juga berdoa. Doanya apa? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inilah asal mulanya kenapa Nabi Musa berdoa, supaya apa? Untuk berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan tauhid kepada siapa? Fir'aun pada waktu itu, supaya apa? Supaya jelas Fir'aun dia bisa mengucapkan pada waktu itu, dibantu dengan saudaranya namanya apa? Nabi Harun alaihissalam. Ini adalah asal mulanya kenapa Nabi Musa berdoa Rabbis rahli sadri dan seterusnya tersebut itu. Baik, itu adalah cerita sedikit tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah pemimpin daripada Bani Israel, nabinya Bani Israel, sehingga Bani Israel itu sampai sekarang itu tidak punya negara, tidak punya daerah, tidak punya tanah. Kenapa? Karena setiap hari mulai dari kejar-kejar Fir'aun dan tentaranya, dia itu selalu berpindah-pindah
Setiap ada negara yang makmur, direbutnya. Setiap ada negara yang makmur, direbutnya. Sampai di Mesir, akhirnya mereka mau merebut Mesir. Sampai di Palestina, mereka merebut ke Palestina. Sampai sekarang tidak punya mereka ibu kota atau negara tersendiri. Makanya disebut Yahudi. Yahudi itu apa? Yahudi itu asal katanya Yahuda. Yahuda itu anaknya Nabi Yakub. Yang mana anaknya Nabi Yakub yang jumlahnya ada 10, diantaranya namanya Yahuda. Karena pada waktu itu, ya, waktu Nabi Yusuf alaihissalam adalah saudaranya yang paling bungsu namanya Binyamin, terus kemudian Nabi Yusuf di antara dua tersebut. Yang lain semuanya adalah keturunan Bani Israel. Itu asal mulanya ceritanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita lebih mantap lagi setiap kita ingin menyampaikan sesuatu. Bahkan doa Rabbi Shrahli itu bukan hanya untuk ketika mau berceramah atau menyampaikan sesuatu. Bahkan ketika engkau ingin menyampaikan kepada orang yang lagi marah, atau orang musuhnya Allah, atau orang jahat, atau perampok, atau kepada istri kita yang mungkin kita lagi sedang berkelahian dan sebagainya, ucapkanlah amalan itu. Qala Rabbi Shrahli sadri wa yassir amri. Terus ucapkan, baca. Insya Allah Allah ijabahi dengan kebaikan. Momennya kita inilah mau menghadapi sesuatu dengan bergetar. Artinya kita seperti kada sanggup atau kada bisa, maka ucapan Rabbi Shrahli sadri dan seterusnya tersebut. Insya Allah Allah akan mengukuhkan dan meneguhkan hati kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu adalah amalan supaya kita baca di setiap kita menghadapi selalu musuh-musuhnya Allah atau orang-orang yang jahat atau orang ahli maksiat. Baik, kita akan membacakan kitab yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa da'wati fi dar amin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat kata-kata awalnya, permulaannya dengan mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas berarti seluruh manusia yang tidak beriman pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khusus bagi orang yang beriman. Janganlah sesekali kau wahai orang-orang yang beriman, yaitu merendahkan sekumpulan di antara kamu merendahkan kumpulan yang lain. Artinya ketika kita ini hidup bersama dengan tetangga, dengan bersahabat, dengan kawan-kawan kita, janganlah engkau karena memusuhi dia kemudian kamu merendahkannya. Karena apa? Karena kita tidak tahu, siapa tahu orang yang kita rendahkan itu lebih baik daripada kita, lebih mulia daripada kita, lebih tinggi derajatnya daripada kita. Karena itu ada rahasia Allah. Kadang-kadang orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling benar, belum tentu orang tersebut itu malah benar. Kadang-kadang yang kita remehkan orang lain, kadang-kadang kita ejek, kita rendahkan, kita caci maki dia,
justru itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cerita-cerita dan kisah-kisahnya para ulama terdahulu berkaitan dengan itu. Makanya intinya mulut kita jangan suka merendahkan orang lain, karena barang siapa yang merendahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia, merendahkan daripada orang yang direndahkannya tersebut itu. Demikian juga seorang perempuan, janganlah perkumpulan perempuan-perempuan merendahkan perempuan-perempuan yang lain, karena pada siapa tahu perempuan yang direndahkan yang lain itu bisa lebih bagus daripada, lebih baik daripada engkau yang merendahkan tersebut itu. Kemudian di sini ada ayat yang terakhir mengatakan, dan janganlah suka menjelek-jelekkan diri kalian sendiri. Artinya menghina-hinakan diri kita sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Al-laqab bil alqab. Laqab itu adalah gelar kejelekan. Makanya kalau kita punya kawan, walaupun fair, walaupun plek, walaupun kawan itu kawan dekat, memanggilnya, "Hei bro, mau kemana bro? Coy, kemana coy?" Itu kan kalau sudah dekat benar, berarti kenalnya sudah dekat benar. Jangan sesekali engkau kalau memandang seseorang itu, memanggil seseorang itu dengan al-laqab. Al-laqab itu nama kerendahan, nama merendahkan. Ya kayak tadi itu. Kecuali kalau sampean rela-rela saja, senang-senang saja dipanggil bro, kemana bro? Kalau umpamanya orang yang dipanggil bro tersebut itu senang saja, nggak jadi masalah. Tapi kalau merasa disakiti, jangan engkau sesekali menyakitinya dengan pemanggilan yang tidak baik. Contoh lagi panggilan yang tidak baik itu apa? Umpamanya orang tuh memang jalannya kada pati sempurna, akhirnya dipanggil Cang, pincang, kemana Cang? Memang sesuai dengan fisiknya, cuma jangan terlalu pandangannya atau ucapannya tersebut dengan nada meremehkan. Itu al-laqab, itu tidak diperbolehkan. Dalam agama tidak diperbolehkan memanggil seseorang dengan gelaran yang merendahkan. Umpamanya ada orangnya buta, dipanggil, "Hei si buta dari gua hantu." Umpamanya. Itu juga tidak boleh, laqab. Beda dengan kunyah. Kalaunya kunyah itu nama kebesaran. Memanggil seseorang, umpamanya orang tersebut mempunyai gelar. Gelarnya apa? Padahal namanya si Udin. Tapi digelar Al-Ghani. "Hei Ghani." Kenapa Al-Ghani itu? Orangnya sugih. Si Udin berarti sugih. Dia senang dengan panggilan itu. Itu disebut namanya adalah panggilan gelarnya, gelar kebesaran. Disebut namanya adalah apa tadi? Kuniyah. Nah itu. Jadi ada asma, ada kuniyah, ada al-laqab. Asma itu nama aslinya. Umpamanya siapa ngaran sampean aslinya dipanggil, jadi masalah. Gelarnya dengan sebutan, umpamanya dia ingin meninggikan orang tersebut itu, anggaplah kita sekarang ini kebiasaan kita adalah kakak. Kalau orang Jawa Kang, Mas, Mbak, dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya adalah kuniyah untuk menyebut gelar kebesaran mereka, ketinggian mereka. Nah itu caranya menghormati kawan. Jadi di sini jangan sekali-kali engkau mengucapkan atau memanggil seseorang itu dengan nama merendahkan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan ketika belum beriman, panggilan orang-orang yang nama aslinya sebelum beriman, tapi kalau setelah beriman diganti dengan nama yang baik. Inilah yang disunahkan oleh Rasulullah bagi mu'allaf yang masuk Islam, yang baru-baru Islam, disunahkan untuk mengganti namanya jika nama tersebut itu nama ketika jahiliyah, ketika kafirnya, maka dirubah, dialihkan dengan nama yang baik atau nama keislamannya. Itu adalah sunnah hukumnya. Makanya kalau nanti ada di antara orang-orang kafir yang masuk Islam atau mu'allaf, maka carikanlah nama yang terbaik, nama keislaman yang diridhoi, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabi mri'in minasyirri ayyahkira akhahul muslim. Yang artinya cukuplah
kejahatan seorang manusia apabila ia menghina saudaranya yang muslim. Jadi orang yang menghina orang muslim itu seperti penjahat atau seperti jahat-jahatnya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala musibah, dari bencana-bencana, dari maksiat-maksiat, dan diberikan oleh Allah kenikmatan yang hakiki fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.